Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya sebagai perwakilan kelompok, di samping kanan saya ada Silvina. Saya sendiri sebagai Naswa. Di sini ada owner dari kedai Babe. Boleh kakak disebutin namanya? Anita Firlan. Di samping sini ada Zakia. Oke, kak, di sini kita mau nanya-nanya nih seputar kedai Babe, boleh nggak sih? Boleh. Sebelumnya boleh perkenalin lagi, kakak namanya siapa, rumahnya di mana, atau udah di sini tuh kerjanya berapa lama gitu? Nama saya Anita Firlana. Rumah aku di Depok Timur Dalam. Karena di sini aku pengen tanya-tanya nih seputar kedai Babe. Kalau kedai Babe sendiri tuh berdirinya dari kapan ya kak? Awal mulanya tuh, boleh diceritain sedikit? Berdiri kedai Babe itu dari tahun 2018. Oh, 2018. Awal mulanya itu pun dari awalnya gerobakan. Oh, boleh gerobakan. Gerobakan pinggir jalan. Kita itu jual produk yang namanya tuh pisang Babe. Awal mula dari kedai Babe terbentuk dari situ dulu. Setelah itu kita naik, pindah ke garasi. Kita sewa garasi rumah orang pada saat itu. Oh, Garasi. bertahap ya? Iya, berarti bertahap banget untuk kedai Babe itu. Terus akhirnya kita pindah lagi, kita up ke ruko. Ruko. Ya, ruko kecil lah. Nah, setelah itu baru sampai saat ini baru pindah kemari. Wah, kayaknya berarti ya dari yang awalnya cuma di Gerobakan gerobakan, pinggir jalan. terus tiba-tiba ke ruko dan sekarang udah punya tempat yang seluas ini kan. Alhamdulillah. Terus boleh diceritain sedikit nggak sih kayak perjalanan sebelum buka kedai Babe ini, ups and down-nya tuh kayak gimana kak? Spill sedikit. Nangis sih. Banyak banget ceritanya dari kedai Babe, dari awalnya yang gerobakan, ibaratnya harus ngedorong gerobaknya kan. Iya sih, effortnya ya kayak effort banget. Setelah itu pindah ke garasi orang, dan kebetulan tuh yang punya nggak suka berisik. oh ya jadi agak ini jadi ya kita nyalain musik, dianya komplain atau apa. Terus pindahlah kita ke apa namanya, ruko itu kita nangis-nangisan juga karena kita disinisin sama tetangga kebetulan, karena apa ya, saking membludaknya parkiran, kita sering ditegur gitu. Karena ini juga ya kalau customer mah kita kan nggak bisa ngendaliin ya, jadi agak bingung juga nih gitu. Betul. Yang penting kan rata-rata kan customer kan satu orang satu motor kan, Iya, kalau yang benar. datang ke tempat-tempat warkop gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat tempat ini, sekarang customer mau datang sebanyak apa juga nggak ada yang komplain. Alhamdulillah. Kalau Gitu. misalkan berdirinya sendiri berarti dari tahun berapa ya? 2018. 2018. Lumayan lama ya Lumayan berarti. lama. Udah Alhamdulillah bertahap lah. Udah 5 tahun ya. Kalau di sini sendiri berarti dari bulan apa? Baru banget kita pindah di tanggal 12 April 2025. Baru Kemarin. soft opening berarti. Iya. Kalian harus mampir guys di sini. Nah, buat namanya sendiri kan ini kedai Babe. Kira-kira tuh kakak ngambil namanya itu dari mana sih? Karena unik ya, karena kan kakak sendiri itu kan cewek, kayak kedai Babe dikirain banyak orang tuh kayak Babe, yang punya tuh Babe gitu. Boleh Jadi dieksplain? sebenarnya founder dari si Babe Pisang, awalnya kan Pisang Babe dulu sebelum jadi kedai Babe ya. Founder Pisang Babe itu kebetulan teman aku, jadi di sini bareng-bareng kan. Nah, jadi identiknya memang sering di tempat itu dia. Dan padahal masih muda orangnya, tapi kan perawakannya seperti Babe gitu, pakai sarungan gitu. Brandingannya dia berarti ya. Jadi kebetulan customer kita nyapa dia sebagai kayak Babe gitu. Akhirnya dilanjutin jadi Babe, Pisang Babe, akhirnya sampai sekarang jadi kedai Babe. Keren, unik juga ya, jadinya kayak beda dari yang lain gitu. Ternyata ada maknanya sendiri. Ada identiknya sendiri, Iya, kenapa bener. disebutnya Babe. Iya. Nah, kalau misalkan buat kedai Babe sendiri nih, kira-kira tuh kakak tuh pengennya tuh yang ditonjolin dari kedai ini apa sih? Entah kayak suasananya atau makanannya, atau mungkin kayak tadi kan Babe berawal dari pisang Babe. Nah, yang mungkin yang pengen ditonjolin tuh pisang Babenya atau makanan yang lain ada? Boleh kakak ceritain? Kalau tujuan utama aku sih pengen ngonjolinnya sih makanan ya. Oh, makanan ya. Karena menurut aku makanan enak akan dicari walaupun tempatnya di pelosok-pelosok. Iya, ya nggak sih? bener, dan apalagi Ya kan? Walaupun tempat gangnya kecil, Iya. kalau misalkan memang itu dia identiknya sama itu makanan, pasti akan dicari. Iya. Kalau suasana itu akan ngikutin lah. ngikutin. Iya.
Apalagi makanan di sini sebenarnya enak-enak guys. Kalian harus Alhamdulillah. kesini sih, sumpah porsinya banyak. Banyak. Wajib kesini ya guys. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kira-kira kan ini tempat baru ya. Kalau di sini berarti ada berapa karyawan ya kalau aku boleh tahu? Kalau sekarang alhamdulillah kita bisa rekrut karyawan sampai 10 orang. Wah, lumayan ya berarti ya. Ya, Banyak kalau banget. dulu kan cuman di pasar ruko kecil cuma 4 orang. Kayak maksimal tuh 4 orang, sekarang karena lahan udah hampir 500 meter. Kita harus merekrut hampir 10 orang kan. Kasian juga kan. Iya sih benar, kata-katanya kalau dikit keteteran apa gimana. Betul. Karena customer juga kan kita nggak bisa ngatur juga ya trafficnya kayak Betul, iya, gimana. bener banget. Customer tiba-tiba datang banyak kan kita juga takut keteter. Nah, kalau misalkan buat kedai babe sendiri ini, dia nih kira-kira target sasarannya tuh kakak mau ke siapa sih? Apakah ke cuman anak mudanya aja, ke anak sekolah? Karena kan di sini dekat sekolah juga ya, dekat Pasmed, dekat Semada atau Iya, sebenarnya sih target utama tapi ya kalian ini oh, anak nongkrong anak ya nongkrong. kan? Oh iya bener Iya. sih. yang ibaratnya bisa nge-chill bareng teman-teman kan. Terus kalau yang lain bakal ngikutin sih kalau karena kita juga jual harga-harga juga murah banget kan. Jadi target pasar kita sih sebenarnya anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, Tapi nggak memungkinkan yang Gen Z, yang Gen milenial atau yang udah tua nggak boleh berarti ya kak? Nggak. Enggak, berarti boleh semuanya kesini banyak sih guys. family bawa anak kecil kemari banyak gitu kayak keluarga main di sini banyak banget gitu. Karena makanannya juga digemarin Iya, anak-anak juga di sini ya iya. kak. Pisangnya juga masih bisa dimakan anak-anak kan. Iya benar. Oke, lanjut ya kakak, pertanyaan selanjutnya. Iya. Gimana sih kak cara kedai babe ini mempromosikannya? Apakah lebih aktif di sosial media ataukah dari mulut ke mulut? Kalau aktif sosial media tuh wajib ya karena kan kita juga pengen ngambil customer tuh lebih luas gitu kan. Kita kadang-kadang suka pakai influencer kayak tiktoker kayak gitu-gitu kita panggil buat nge-review makanan kita, buat video kita. Tapi kalau dari mulut ke mulut secara nggak langsung akan ngikutin nggak sih ya kan? Dari influencer dulu pasti kan jadi kesana yuk, otomatis jadi mulut ke mulut juga. Tapi utama kita sih sosial media karena itu jangkauannya besar banget, luas banget. Lalu sejauh ini tuh ada nggak sih kak komentar-komentar yang unik atau yang lucu gitu kak sehabis konten itu? Kalau untuk komentar-komentar yang lucu, bukan lucu sejatinya ya, kayak komentar ngebangun kita gitu loh. Harus buka di tempat ini, harus buka di tempat ini gitu kan. Biar dekat di rumah aku, kata-kata bener. Itu sih kalau untuk komentar-komentarnya. Lalu apa sih kak tantangan terbesar selama ngejalanin usaha ini? Tantangan terbesar ya kompetitor lah ya kan. Banyak ibaratnya yang jual, contohnya kan aku jual pisang babe nih, kompetitor yang jual pisang tuh gak cuman aku gitu kan. Nah jadinya aku harus buat hal yang berbeda, Yang unik banget biar jadi ada identitas di kedai aku tuh pisangnya tuh kayak gini loh, beda gitu sih. Tantangan terbesarnya ya kompetitor. Lagi di sini banyak yang kafe juga jadi kayak misalkan harganya, dari rasanya aku juga nggak pede-pede banget. Misalkan kedai gue tuh paling enak nggak juga gitu, tapi kan pasti banyak kedai-kedai yang lain yang lebih enak makanannya. Tapi aku fokusnya sih yang penting tempatnya nyaman, wajib sih harus enak juga, tapi kayak ngikutin selera orang-orang ya, kalau bisa dibilang enak apa enggaknya. Kira-kira strategi yang paling berpengaruh di kedai babe ini apa ya kak? Untuk sekarang kita udah mulai ngadain live music di setiap hari Sabtu sama Minggu. Ya kita buka untuk band-band yang mau manggung di sini boleh banget gitu. Jadi kalau kalian punya teman-teman ngeband nih, bang manggung aja di sini. Berarti ya kak. Iya. Boleh. Nanti kita ngobrol sama yang bagian eventnya. Oke, aku mau lanjut pertanyaannya. Apa yang menurut kakak yang masih mau ditingkatin dari kedai ini? Yang masih mau ditingkatin sih
sih aku pengen memperbanyak varian menu, terus sama tempat aku pengen lebih asik lagi gitu, kayak misalkan biar narik orang tuh kayak tadi tuh ada live musik kan, aku pengen undang-undang band yang asik banget ya, buat chill gitu. Tapi yang paling utama sih aku pengen ningkatin banyakin menu dulu sih. Yang lagi viral aku pengen masukin makanannya. Kakak pernah atau mungkin pengen kolaborasi dengan mahasiswa atau mungkin konten kreator atau mungkin komunitas yang lain? Mau banget kan, karena mereka kan pasti kan akan menyebarluaskan budayku kan, menggunakan medianya mereka gitu kan, sosial media mereka pengen banget sih. Karena apalagi mereka tuh kalau influencer itu udah punya audiens sendiri ya Kak, jadi mereka pasti punya masanya ya kan, secara nggak langsung mereka bakalan narik masa-masanya itu buat nongkrong di sini. Gimana nih Kak, kalau misalnya kita kan mau ngajuin program, kita punya ide buat bikin kesan-pesan di papan, terus menurut kakaknya itu bakal seru atau nanti bakal ribet di kakaknya? Seru sih pasti, karena aku berterima kasih banget kalian mau buat program kayak gitu di tempat aku. Karena kalau kayak gitu kan otomatis kan banyak banget customer yang akan menuliskan pesan-pesannya gitu kan, experience dia di sini, atau nggak dia menuliskan sesuatu lucu banget itu, baca-bacain komentar-komentar itu seru juga sih, nggak apa-apa. Jadi kritik dan caranya juga. Iya benar, jadi sesuatu yang membangun juga buat kedai babe kan. Iya, kayak misalnya kita ada kesalahan atau apa, kayak biasanya kan suka ditulis makanannya enak, makanannya gini-gini. Jadi setuju ya? Setuju banget. Apa impian jangka panjang untuk kedai ini? Impian jangka panjang aku pengen banget buka kedai babe ini sebagai franchise. Jadi semua orang bisa buka kedai babe di mana aja gitu. Semoga. Amin. Itu diperlukan semuanya ya kan. Kalau dikasih spotlight buat dikenal banyak orang, kedai ini pengen dikenal sebagai tempat kayak gimana? Tempat nongkrong yang asik di Depok kali ya. Iya, tapi benar. Karena Di sini suasananya juga udah mendukung. betul banget, harga yang murah, makanan yang ya worth it, enak gitu untuk harga segitu, dan tempat yang asik. Gitu. Terakhir nih Kak, ada pesan atau motivasi buat orang yang lagi memulai bisnis kopi atau bisnis kreatif lain? Motivasinya ya, coba jangan takut buat ini coba jangan takut, cobain dulu, pasti akan ketemu gimana ya. Karena suka orang suka takut, nanti nggak laku, nanti kayak gini, udah pada ketakutan semua, tapi cobain dulu, nanti baru tahu rasanya gimana di pertengahan jalan itu. Jadi bakalan tahu rasanya di dislike, maksudnya nggak dislike sama orang ya kan, karena kita jual produk atau gimana ya, nanti bakalan tahu sendiri. Tapi cobain, wajib cobain, harus coba berarti ya. Harus jangan takut, jangan takut. Intinya banyak apa ya sekarang kan HP kan bisa banyak banget informasi macam-macam ya. Pelajarin dulu, intinya tuh kalau mau sesuatu intinya pelajarin dulu, setelah itu research dulu pasarnya, cari dulu tuh tujuan market kalian tuh di mana, iya, lihat tujuan market itu kalian tuh siapa, terus produk kalian tuh dimatengin. Tapi kalau kalian udah yakin, cobain. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Anita selaku owner kedai babe, karena udah ngeluangin waktunya buat kita wawancara. Makasih juga ke teman-teman atas waktunya buat hadir di wawancara kali ini. Buat kalian yang penasaran kedai babe itu ada di mana, itu kedai babe itu buka di Jalan Merdeka Raya ya, nomor 34. Patokannya di Taman Merdeka. Jadi teman-teman nggak mungkin nggak tahu ya Taman Merdeka itu di mana. Nah, ini salah satu produk yang bestseller di sini, guys. Ada pisang keju. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kejunya banyak banget dan pisangnya juga banyak banget. Sayang kalau misalkan kalian nggak nyobain ya. Jadi ditunggu kehadiran kalian di sini di kedai babe. Dadah.
Oke. Oke guys, di sini saya bakal ngewawancarain salah satu karyawan dari kedai Babe ini, mau nanyain kayak apa aja sih kerja di Babe ini, enak atau enggaknya gitu. Oke. Kak, boleh kenalan dulu Kak? Nama gua Ahmad. Ahmad ya. Oke. Gua Biru. Oke, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kak ya. Kayak yang pertama, apa sih yang paling disuka dari kerja di sini? Suasananya kah, orang-orangnya atau menunya? Suasananya sih, suasana sama orang-orangnya sih. Karena banyak tempat kerja yang toksik, tapi di sini ada yang toksik, cuma emang nggak yang bikin kita jadi malas kerja. Oh gitu ya Kak. Lanjut pertanyaan kedua ya Kak ya. Kalau lagi jam sibuk tuh biasanya kondisi kedai itu kayak gimana sih? Seru atau malah makin pusing gitu? Kadang kita ngerasa seru karena banyak orderan. Sebaliknya kayak waiters, kalau waiters kadang suka ngerasa pusing karena takut ada minus, nggak sengaja jatuhin minuman. Oh kayak gitu lah. ya. Terus pernah dapat customer yang lucu atau unik gak? Kalau ada ceritain dong. Pernah, waktu itu dapat customer cewek, posisinya lagi ngasir. Oh lagi ngasih ya Nah, abangnya. jadinya ngasirnya agar rada-rada lama gara-gara dia ngegoda terus. Oh goda-goda Ya, paling ya kayak cewek ya. Bang cewek, bang kayak gitu bang. Nah terus menurut kakak apa sih yang bikin kedai Babe beda dari tempat tongkrongan lain gitu? ininya sih tempatnya maksudnya tempat sama menunya sih, dia kan ada menu ikonik. Oh menu ikonik ya. Menu Iya. ikoniknya dia Iya. ada di roti sama di pisang bakarnya. Oh pisang bakar itu ya. Ikonik itu kayak gimana? Ikoniknya tuh kayak karena kan kedai Babe udah buka dari lama. Nah awalnya itu pisang Babe, jadinya ke kedai sekarang. Jadi move dari Ah, warkop ke kedai gitu ya. Oke. Terus Jadi kak, kafe gitu. iya. Menu favorit kakak sendiri apa sih yang sering kakak cicipin? Kalau dicicip biasanya Milo Dynamite. Oh minuman itu ya. Minuman Itu enak ya kak. itu enak Kenapa Milo bisa jadi menu favorit? karena mungkin guanya yang jarang ngopi jadi gue lebih suka susu sih. Oh, emang nggak suka kopi, emang nggak bisa kopi atau gimana? Suka kopi cuma nggak terlalu sering aja, lebih suka susu. Ada nggak momen paling berkesan selama bekerja di sini? Bisa lucu, haru, atau yang bikin ngakak juga? Mulai dari lucu dulu deh. Kalau dari lucu sih dari orang-orangnya ya. Waktu itu temen bar gua Bayu namanya, dia sempet dia lagi jadi waiter posisinya. Dia nganter dan gak sengaja jatuhin minuman 3 dan dianya ganti dan itu kena customernya. Ya, itu sih lucu. Absurd ya, absurd sekaligus Ya. lucu ya. Kasian juga sih sebenarnya. Kasihan juga Ya, sih. itu ya hari apes lah ibaratnya hari apes. Kalau misalkan harunya, Kalau harunya sih belum ada sih bang kayaknya. Soalnya gue juga baru sih soalnya. kalau gue nebak biasanya harunya itu biasanya gajian, dari gajian. Ya itu momen Itu haru haru banget tuh. tuh. Itu momen haru banget tuh. Ya. Kalau ngakaknya sekarang, Nah kakak paling ke kitchen sih. Gue suka Ah. usilin kitchen aja sih. kenapa Misalkan tuh? kitchen orderannya udah lagi dibikin. Gue masuk, gue bacain lagi orderannya tapi sambil teriak. Wah. Bikin- Terkadang bisa miss gak? Bisa, Bisa juga. pasti bisa miss. Nah, Namanya kafe dan posisinya kalau lagi rame kan pusing juga kan. oke. Lanjut pertanyaan Iya, kedua ya. boleh. Kalau dari sisi pelayanan nih, Hmm. ada standar atau style khusus gak yang diterapin di sini nih, di kedai Babe? Kalau untuk style khusus kita nggak ada sih kak. Paling berpakaian sopan, Hmm. good attitude, Hmm. sama ramah sama pelanggan aja sih. Sama nggak ngerokok di depan pelanggan. Ya kalau kalau depan pelanggan sih pasti ya. Minta ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana rasanya kerja di tempat yang sering jadi tongkrongan anak muda dan komunitas? Vibes-nya gimana? Jujur capek karena rame terus kan. Rame terus. Tapi buat gua pribadi suatu pengalaman yang luar biasa lah. Oh malah capek ya? Capek. Gue kirain tuh kayak malah jadi seru. Tapi seru juga kan? Seru. Kayak nambah relasi. Nambah juga relasi kan, juga, kayak kita benar. dekat sama customer. Benar. Nambah relasi.
keempat nih, kalau ada program dari mahasiswa kayak papan kesan dan kesan, menurut kakak ide kayak gitu oke nggak sih, dan bakal rame atau malah nyusahin? Kayak misalkan malah ngeribetin, kayak lu jadi pandangan gitu. ngaling pandangan apaan sih ini gitu. Enggak sih sebenarnya itu juga bisa jadi daya tarik Ya tarik. Kritikan yang dimasukkannya ya benar. Jadi apa aja sih yang salah dari kakak kita ya bisa kita evaluasi lagi. Oke. Terakhir nih, ada pesan atau tips dari kakak buat anak muda yang pingin kerja di dunia F&B atau yang pengen buka usaha juga? Kalau untuk tipsnya sih kerja di F&B jangan ngeluh sama teratur aja sih, disiplin itu penting banget di F&B. Kuncinya disiplin ya. Sama hospitality itu kayak sebuah attitude yang harus diterapin di sebuah F&B gitu lah. Oke. Thank you nih udah ngeluangin Siap. waktunya nih. Jadi kita juga lebih tahu mengenal dunia F&B itu seperti apa kan. Apalagi kita berdua juga sama-sama awam nih. Kayak gua, Bimo sama Biru. Makasih banyak nih udah dapat sudut pandang dari lu nih. Oke. Thank you ya. Oke, mungkin begitu aja wawancara kita dari karyawan asli dari Kedai Babe ini. Mungkin gitu aja. Sampai ketemu di Kedai Babe. Oke, dadah ya guys ya.